Injil adalah terang dalam kegelapan, sumber harapan ketika semua tampak putus asa, pemberi kekuatan ketika kelemahan tampaknya menguasai kita. Jika kita menanggapi akan Injil dan membiarkannya membentuk hidup kita, kita akan hidup lebih lengkap sebagaimana manusia, menjadi lebih penuh kasih. Orang akan dihantarkan dalam hidup kekudusan, dalam hidup sehari-hari. Jika kita benar-benar menjalankan Injil, maka seperti Yesus, kita akan membawa ketenangan dan kedamaian bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi mereka yang merasa terbebani karena alasan apapun juga. Kita harus berani untuk meninggalkan hidup kelaliman dan mengikuti jalan Tuhan, yakni jalan kasih dalam situasi apapun, supaya kita hidup di dalam buah-buah roh, bukan hidup dalam buah-buah kedagingan, tetapi hidup dalam buah roh. Dan itulah yang memang harus selalu diingatkan dan mengingatkan. Mengingatkan itu kadang menyakitkan, tetapi menyelamatkan. Hidup itu kadang-kadang berantakan, kita butuh untuk selalu disadarkan. Mengingatkan itu kadang menyakitkan, tetapi pada saatnya akan menyelamatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo, Suster, Frater, Bapak, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan diteguhkan kembali akan sabda Tuhan. Kiranya menjadikan kita manusia-manusia yang berkualitas di dalam hidup kita. Ukuran berkualitas ketika orang mampu untuk menghidupi kasih dalam aneka perkara kehidupan. Itulah yang juga mau kita dengarkan dalam sabda Tuhan hari ini. Pengalaman mengingatkan dan diingatkan menjadi bagian kehidupan kita. Lewat peristiwa itu pula kita akan diteguhkan betapa kadang-kadang mengingatkan dan diingatkan itu menyakitkan tetapi menyelamatkan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk anugerah Tuhan pagi ini. Kita menyadari bahwa kita lemah, kita rapuh, kita orang berdosa, yang tidak jarang kita hidup dalam kedagingan. Maka kita mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan, Engkau menghadirkan Kristus yang menjadi teladan hidup menurut bimbingan roh. Semoga kami hidup seturut kehendak-Mu, agar dapat mengendalikan keinginan duniawi, keinginan kedagingan, dan menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semuanya itu, kalian kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hasil roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan hidup dalam cahaya. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan hidup dalam cahaya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan hidup dalam cahaya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang hidup mengikuti Engkau ya Tuhan hidup dalam cahaya. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan hidup dalam cahaya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, betapa perjalanan hidup kita menjadi sungguh berarti ketika kita sendiri menyadari akan begitu banyak anugerah Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Tetapi toh bahwa kita juga masih manusia yang tetap ada kecenderungan hidup dalam kemanusiawian, dalam hidup duniawi. Dan itulah yang juga ditegaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini dan juga oleh Paulus. Dalam Injil orang-orang Farisi yang dikritik Yesus dalam bacaan hari ini, bukanlah orang-orang yang biasa. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam berbagai jenis hukum dan ahli tentang Taurat. Di zaman Yesus ahli dalam hukum agama, hukum Allah, seperti yang juga kita ketemukan dalam kitab suci Yahudi dan dalam tradisi lesan.
bagaimana mereka tahu banyak hal, tetapi sayangnya mereka bertindak seenaknya atas nama hukum. Mereka akan lebih mirip dengan para komentator yang berusaha menafsirkan sesuatu bukan untuk menyelamatkan, tetapi justru penghakiman yang mencelakai dan mematikan sesamanya. Saudara-saudari, Yesus mengingatkan dengan tegas kepada para ahli hukum yang menafsirkan hukum Tuhan, kehendak Tuhan bagi umatnya dengan cara menempatkan beban yang tidak tertahankan, bahkan bisa jadi mematikan. Sebaliknya, Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang, memberi kehidupan, bukan mencelakai dan mematikan. Saudara-saudari, Tuhan memberikan daya bagi mereka yang memikul beban hidup, apapun juga beban hidup itu. Yesus mengingatkan dengan tegas kepada orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat dalam hal ini. Kita masih ingat saat Yesus mengumandangkan pengajarannya di sinagoga di Nazaret. Roh Tuhan ada padaku, Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Saudara-saudari, Yesus ingin membebaskan orang yang sedang berbeban ini. Yesus ingin menghembuskan roh semangat di mana ke dalam seluruh hidup kita. Roh Kudus adalah kekuatan, pemberi kehidupan dalam hidup kita sendiri, dan tentu saja melalui kita memberi kehidupan bagi orang lain. Saudara-saudari, Yesus datang agar orang-orang dapat memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Injil bukanlah beban, melainkan kabar baik. Kabar baik tentang kasih Allah yang abadi bagi kita dalam Kristus. Maka Paulus mengatakan, kalau kita menjadi milik Kristus, maka hidup kita betapa menjadi berharganya. Hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kasih. Maka yang ada adalah buah-buah roh yang boleh hadir dalam hidup kita. Saudara-saudari, Injil adalah terang dalam kegelapan, sumber harapan ketika semua tampak putus asa, pemberi kekuatan ketika kelemahan tampaknya menguasai kita. Jika kita menanggapi akan Injil dan membiarkannya membentuk hidup kita, kita akan menjadi lebih hidup, lebih lengkap sebagaimana manusia, menjadi lebih penuh kasih. Orang akan diantarkan dalam hidup kekudusan, dalam hidup sehari-hari. Jika kita benar-benar menjalankan Injil, maka seperti Yesus, kita akan membawa ketenangan dan kedamaian bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi mereka yang merasa terbebani karena alasan apapun juga. Saudara-saudari, dalam bahasa Paulus, dalam bacaan yang pertama, kita harus berani untuk meninggalkan hidup kelaliman dan mengikuti jalan Tuhan, yakni jalan kasih dalam situasi apapun, supaya kita hidup di dalam buah-buah roh, bukan hidup dalam buah-buah kedagingan, tetapi hidup dalam buah roh. Dan itulah yang memang harus selalu diingatkan dan mengingatkan. Saudara-saudari, mengingatkan itu kadang menyakitkan, tetapi menyelamatkan. Hidup itu kadang-kadang berantakan, kita butuh untuk selalu disadarkan. Mengingatkan itu kadang menyakitkan, tetapi pada saatnya akan menyelamatkan. Agunglah misteri iman kita. Aku ini jalan kebenaran dan hidup, tiada orang dapat sampai kepada Bapa kecuali lewat aku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas santapan surgawi Ekaristi yang kami terima. Semoga semangat hidup putra-Mu menjadi kekuatan kami dalam melaksanakan kehendak-Mu, sampai kami memandang wajah-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.